Melalui YouTube channel kami, yaitu Soman Indonesia Official. Talkshow kali ini kita mengangkat tema dilema TB di masa pandemik. Bersama saya Cut Jessica, selama 1 jam ke depan kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita, yaitu Dr. Doni Atmajaya. Halo, selamat pagi dokter. Halo, selamat pagi. Gimana kabarnya dok? Kabar baik. Baik, alhamdulillah. Ya. Dr. Doni Atmajaya merupakan konsultan medis di PT Soman Indonesia. Nah, kita nanti akan berbincang-bincang ya bersama dokter. Nah, mitra sehat, di tengah situasi pandemi COVID-19, Indonesia juga masih bergelut untuk melawan penyakit tuberkulosis atau TB ya, karena penyakit ini memang masih dalam pembahasan persoalan kesehatan, menjadi persoalan kesehatan yang sangat dipertimbangkan karena tingginya jumlah pengidap TB dan berpotensi menyebabkan kematian. Nah, bahayanya adalah penyakit ini bersifat menular karena seseorang yang sudah terkena TB itu biasanya jarang sekali menyadari bahwa tubuhnya telah terinfeksi, dan biasanya setelah mereka tidak menyadari tubuhnya sudah terinfeksi, padahal bakteri TB sudah berkembang biak. Nah, lalu adakah solusi pencegahannya dan juga pengobatannya? Ada satu produk herbal fenomenal yang sudah teruji klinis yang dapat membantu persoalan ini. Seperti apa produknya dan apa perannya? Mari kita simak perbincangannya. Dr. Doni, sesuai dengan tema kita hari ini, dilema TB di masa pandemi. Sebenarnya kasus TB itu sendiri di Indonesia tuh seperti apa sih, Dok? Kenapa ya TB itu sangat ditakutkan gitu, padahal sudah jelas ada obatnya gitu. Betul sekali. Ya, jadi memang penyakit TBC ini menurut data WHO adalah penyakit infeksi yang jumlah penderitanya paling banyak di seluruh dunia. Ya, bahkan WHO memperkirakan 1/3 populasi dunia terinfeksi oleh kuman TBC. Bayangkan 1/3 itu banyak sekali, miliaran ya. Benar, Dok. Dan Indonesia faktanya adalah negara dengan jumlah penderita TBC tertinggi kedua setelah India. Jadi ini gudangnya TBC itu Indonesia, salah satunya adalah tadi Indonesia, ya. Dan alasannya kenapa TBC ini lebih suka di daerah yang negara berkembang ya, negara berkembang atau negara dengan ekonomi menengah ke bawah ya. Itu karena biasanya di negara berkembang atau negara dengan ekonomi menengah ke bawah tuh penduduknya cenderung tinggal berjejal-jejal. Jadi angka penularannya lebih tinggi dibanding negara-negara maju yang mereka satu rumah gede isinya cuma 1 orang, terpisah-pisah, terisolasi dari tetangganya dan sebagainya. Tapi kita ini punya kebiasaan satu rumah banyak orang tinggal bersamaan. Jadi risiko penularannya lebih tinggi karena dia menular lewat udara. Ya, sama seperti COVID menular lewat udara juga ya, dengan droplet juga. Nah, kemudian TBC ini memang ya sudah ada vaksinnya ya, dengan BCG sudah ada obatnya, tapi kenapa masih sulit ditangani, dieliminasi sampai detik ini? Bahkan sekarang kuman TBC sekarang sudah berkembang, bermutasi menjadi kuman TBC yang kebal dengan obat ya. Ada multi drug resistant, ada extended drug resistant, banyak jenisnya ya. Dan ini memang tantangan dalam dunia medis ya, karena memang kuman TBC ini saya katakan kuman super, saya bilang. Karena dia punya kemampuan bertahan hidup yang luar biasa. Ya. Bayangkan dia bisa bertahan hidup di luar tubuh manusia itu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Ya, maksudnya dia bisa hidup secara mandiri tanpa tergantung dengan inangnya. Beda dengan COVID dia hanya bisa bertahan 72 jam di luar tubuh manusia. Setelah itu dia pasti akan mati karena dia parasit obligat. Dia mutlak butuh inang, butuh hospes. Tapi kalau TBC dia bisa hidup mandiri di luar tubuh manusia, apalagi di dalam tubuh kita ada banyak sumber makanan soalnya. Ya, jadi ini karena dia daya tahan tubuhnya sangat kuat, dan kemudian dia siklus hidupnya sangat panjang. Makanya pengobatannya makan waktu minimal 6 bulan. Karena dia punya siklus hidup yang panjang sekali. Makanya penyakit TB ini dikatakan sangat menakutkan ya, Dok ya? Bandel. Bandel gitu. Karena itu sebabnya ya. Nah, benar nggak sih, Dok, kalau misalnya sistem kekebalan tubuh seseorang yang lemah itu gampang sekali terinfeksi TB ya? Dan juga penyebab lainnya tuh sebenarnya apa, Dok? Selain kekebalan tubuh kita yang lemah gitu? Ya, jawabannya benar sekali ya. Jadi kita faktanya begini, 90% infeksi TBC itu bersifat infeksi laten. Jadi artinya orangnya terinfeksi tapi dia tidak menunjukkan gejala dan dia tidak menularkan ke orang lain karena kumannya dalam kondisi dorman atau tidur, istilahnya tidur ya. Artinya tidur ini bukan berarti dia kumannya mati, enggak, kumannya masih hidup, cuman dia dalam kondisi tidak aktif ya, bersembunyi dalam sel tubuh kita ya, dan dia tidak menimbulkan gejala penyakit. Tapi orangnya tetap ada kuman dalam tubuhnya, makanya infeksi laten tadi. Tapi yang infeksi TBC yang aktif itu hanya 10%-nya aja. Jadi orang yang batuk-batuk keluar darah, batuk-batuk lama, berat badan itu hanya 10%-nya aja TBC aktif saja. Nah, makanya ini dan yang luar biasa lagi, kuman TBC tadi bisa berada dalam keadaan tidak aktif tadi sampai bertahun-tahun. Ya, bahkan kita sering ketemu orang
lansia, biasanya lansia TBC-nya aktif ya, ketika dia memasuki usia lansia itu kuman TBC-nya sudah masih muda. Kumannya bersembunyi dalam tubuhnya menunggu waktu yang tepat. Nah, waktu yang tepat itu kapan? Ketika daya tahan tubuhnya menurun. Ketika masuk ke usia lanjut, ketika dia kena diabetes atau kena HIV/AIDS atau dia kena penyakit yang melemahkan sistem imun seperti kanker atau leukemia atau sedang dalam pengobatan yang penyakit autoimun misalnya yang menekan sistem imun, maka tuh baru kumannya akan bangkit. Jadi kuman yang tadi ada timbul dia bangkit karena dibangkitkan oleh karena daya tahan tubuh yang melemah tadi. Jadi saya katakan sebenarnya kunci utamanya adalah daya tahan tubuh kita. Ya, selama daya tahan tubuh kita ini kuat, kita bisa menahan kuman itu tetap inaktif dalam keadaan tidak aktif. Ya, supaya tidak bangkit dan menimbulkan gejala klinis. Ya, jadi memang ini yang harus kita mengerti bahwa daya tahan tubuh itu benteng utama dan benteng terakhir. Betul. Kita nggak bisa mencegah kapan kuman masuk dalam tubuh kita, apa jenis kuman yang masuk dalam tubuh kita, dan kapan dia bikin sakit. Dan juga faktanya ya dari COVID juga kita belajar ya, ada namanya OTG, orang tanpa gejala ya. Betul. Kenapa bisa tanpa gejala? Karena sistem imunnya kuat. Walaupun virusnya masuk, kuat sistem imun kita kuat, dia bisa menahan kuman tadi atau virus tadi tidak aktif menimbulkan penyakit. Bahkan bisa menghilangkan kuman tadi secara otomatis. Betul. Karena sistem imun yang kuat tadi. Ya, jadi ini penting bahwa kita sembuh, kita sakit tidaknya kita tergantung seberapa kuat sistem imun kita, bukan tergantung kuman apa yang masuk dalam tubuh kita. Ya, karena faktanya tiap kali kita makan, tiap kali kita minum, tiap kali kita bernafas itu miliaran kuman masuk dalam tubuh kita. Benar. Itu tidak bisa kita cegah. Dan jadi terlihat ya dok ya. Iya, jadi kuman gitu. Betul. Jadi makanya bentengnya harus dijaga dengan memperkuat sistem imun seperti itu. Oke, baik. Setuju banget ya dok ya. Nah dok, saya mau ingetin untuk mitra sehat yang mungkin ingin memberikan testimoni kesembuhan setelah mengkonsumsi Herbal Soman atau mungkin ingin berinteraksi dengan narasumber kita, silakan menghubungi kami lewat layanan interaktif di nomor telepon 081395954200 dan di 081395954300. Dan nanti di akhir acara akan ada kuis ya untuk hadiah 1 buah produk Herbal Soman kemasan 15 mili khusus untuk semua mitra sehat yang telah melakukan interaksi lewat layanan interaktif kami. Kita lanjut lagi nih dok, ngobrol tadi soal sistem imun tubuh kita yang harus kuat. Nah, gimana caranya supaya kita tahu dok kalau imun kita itu sudah kuat, sudah cukup kuat atau tidak? Kita kan nggak bisa tahu ya dok ya. Lalu bagaimana caranya gitu dok? Ya, jadi memang belum ada alat yang bisa mengukur seberapa kuat sistem imun tubuh, karena sistem imun itu bukan tidak seperti tekanan darah yang kita bisa ukur ada angkanya atau gula darah yang keluar angkanya, nggak bisa ya, nggak bisa. Tapi ada satu patokan, katanya ini patokan tidak resmi sih, jadi katanya kalau orang tuh dia kena flu 4 sampai 6 kali dalam setahun ya. Jadi dia mungkin sistem imunnya kurang baik. 4 sampai 6 kali atau dia kena ispa atau kena diare. 4 sampai lebih dari 4 atau 6 kali dalam setahun itu berarti dia sistem imunnya tidak baik. Ya, karena itu dia mudah sekali. Kenapa dipakai ispa dan diare? Karena ispa dan diare infeksi yang paling umum. Ya, dan bisa mengenai siapa saja, baik dewasa atau anak. Jadi kita pakai patokan seperti itu untuk melihat fungsinya seberapa tangguh sistem imun seorang melindungi tubuhnya tadi, seperti itu. Ini sebagai salah satu acuan lah ya dok ya. Acuan tidak resmi sebenarnya. Ya. Baik kalau gitu. Dok, sudah ada masuk layanan interaktif, langsung aja kita angkat teleponnya. Halo, ada Ibu Ina dari Sumut. Ya, selamat siang. Selamat siang. Halo Ibu Ina, silakan ingin bertanya dengan dokter. Iya dok, ini untuk mengenai TBC. Ya, silakan. Ini apa memang benar dok kalau misalnya dia hamil, lalu dia mempunyai anak, itu apa memang tidak boleh menyusui atau gimana? Oh, orang TBC ya, apa ya? Baik. Iya, terkadang sedihnya itu dia sampai tidak boleh ketemu dengan anaknya gitu, padahal kan dia ingin menyusui anaknya sendiri. Oke, baik. Jadi, terima kasih Bu Ina dari Sumut atas pertanyaannya. Oke dok, jadi dia sudah punya anak ya dok ya, tapi sudah menyusui ya, jadi ibu menyusui dan dia TBC, apakah boleh menyusui anaknya? Asalkan ibunya sedang menjalani terapi pengobatan untuk TBC-nya dengan baik, dia boleh menyusui anaknya. Ya, jadi obat TBC-nya aman. Ya, artinya dia hanya tersekresi kecil dalam air susu ibu, jadi aman. Ya, cuman yang perlu diingat ibunya baiknya memakai masker.
karena ketika menyusui pasti kontak erat dengan si bayi tadi Betul. kan. Nah, takutnya nanti dari pernafasan itu, dari droplet dari rongga hidungnya bisa masuk ke terhirup atau tertelan oleh si bayi tadi yang disusui tadi. Nah, bayinya bisa ketularan TBC. Oke. Nah, jadi tetap ya. Jadi obatnya aman ya, diberikan dan digunakan pada ibu yang sedang menyusui itu nggak apa-apa, boleh. Yang ditakutkan Nah, adalah cuman kontak eratnya penularannya tadi, itu ya lewat dok kontak ya, erat tadi karena itu harus memang dibatasi. penyakit TB itu ya itu bersifat menular. Iya, gitu dia dok menular ya. lewat udara, ya nggak udara pernafasan. Jadi makanya penting kita membatasi dengan memakai masker tadi, karena kontak eratnya itu yang bisa menularkan TBC ke bayi yang disusui tadi. Oke, Gitu. baik. Mudah-mudahan menjawab ya Ibu Ina. Baik, ada layanan interaktif lagi yang masuk. Ada Ibu Ratna dari Siantar. Halo, Ibu Ratna. Halo, selamat Ya. siang. Selamat siang, Ibu Selamat Ratna. siang, Bu. Silakan Ibu. Saya pengguna Soman. Oke, Sudah setahun ini. sudah 1 tahun. Baik, Bu. Ya, lalu? Jadi saya mau beri testimoni. Oh, Oke, silakan Ibu. Anak saya kan umurnya 8 tahun. Mhm. Dulunya itu paling sering batuk. Mhm. Terus kalau makan es sedikit saja, Mhm. Amanda. batuknya bisa sampai 2 minggu. Waduh, Oh, sampai Sudah 2 minggu ya, Bu. berbagai usaha saya usahakan. Mhm. Oke. Obat-obatan, tapi tetap saja begitu. Mhm. Jadi setelah saya berikan dia konsumsi Soman, Baik, Bu. sekarang anak saya udah bebas makan. Bebas makan es krim maksudnya? Kalau pagi pun Iya. langsung minum air es, tidak pernah batuk lagi. Oh, jadi lebih kuat ya tahan tubuhnya, Bu ya. Oke, good. Iya, jadi itu aja testimoni dari saya. Wah, Ya, terima terima kasih kasih, banyak Bu Ratna. Ibu Ratna Oke, dari ya. Siantar atas testimoninya ya, Ya, Bu ya. ya, Tetap konsumsi Iya, herbal Soman satu keluarga ya, Bu ya. Ya, keluarga. Betul. Ibu Ratna terima kasih banyak ya atas testimoninya. Jadi Dok, bener ya anak Sama-sama. iya Iya. Ibu, anak Ibu umurnya 8 tahun. 8 Sering tahun. batuk. Kalau batuk sampai 2 minggu tuh agak bahaya ya, Dok ya. Iya, Gitu. iya. Dan alhamdulillah sudah sembuh dan malah sistem imunnya lebih kuat lagi sekarang. Ya, Luar ya, biasa. Jadi bagus sekali. Jadi tetap ya konsumsi somanya diberikan pada anak tadi, dan juga sebagai orang tua alangkah baiknya kita tanamkan kebiasaan-kebiasaan sehat Gaya sejak dini hidup mungkin, karena nanti Betul. sebagai bekal di saat dia dewasa nanti. Setuju Gitu. sekali. Dok, ada masuk lagi layanan Ya. interaktif. Ada Bapak Komarul dari Pamekasan. Halo, Bapak Komarul. Halo, selamat pagi dok. Selamat pagi, Pak. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Ini mau nanya tentang Soman dok. Mhm. Silakan, Pak. Saya browsing itu di internet, katanya ada Soman yang terbaru dok. Itu apa bedanya Soman yang baru dan yang lama? Ya, oke. Ya, Oke. yang kedua Artinya dok. soman konsentrat ya, atau apa? Apakah soman yang Ya, apakah Soman itu sudah ada di aplikasi online dok? Apakah bisa dengan membeli secara online dok? Ya. Oke, baik. Pertanyaan itu saja dok. Terima kasih atas petugas. Oke, terima kasih Bapak Komarul dari Pamekasan. Ya. Ya, jadi ini sekadar product development saja. Ya, memang Soman kita merencanakan launching Soman konsentrat. Ya, jadi Soman konsentrat ini bahan bakunya, jumlah bahan bakunya sama, cuma konsentrasinya ditingkatkan menjadi 1,5 kali lipat dari konsumen yang sekarang ini. Ya, tapi bahan bakunya jumlahnya sama, jenisnya juga sama. Ya, kemudian khasiatnya udah pasti ya sama juga, cuma akan lebih poten lagi ya. Artinya ini akan lebih baik lagi memberikan asupan nutrisi yang adekuat, yang mencukupi buat mereka yang malas makan buah dan sayur. Oke. Kan kelemahan kita nih, kita cuma makan ingatnya nasi sama daging saja, lupa dengan makan buah dan sayur. Nah, makanya Soman diciptakan Soman konsentrat untuk membantu lebih mencukupi kebutuhan nutrisi kita dari buah dan sayur tadi dengan konsentrasinya dilipat gandakan tadi. Nah, kemudian yang kedua, apakah Soman sudah ada di marketplace? Jawabannya sudah ada. Ya, silakan di browsing saja di marketplace yang ada, ya di all shop yang ada. Soman sudah ditawarkan seperti itu. Ya. Ya. Oke, Dok. Tapi untuk produk herbal Soman yang baru itu tadi memang belum di launching ya, Dok ya? Belum di launching. Oke, belum. masih digodok lagi, direncanakan. Oke, baik kalau begitu. Mitra Sehat, kita akan kembali lagi tentunya pembahasan mengenai tema kita hari ini ya, dilema TB di masa pandemik. Tentunya kita akan bahas lebih dalam lagi nantinya, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Soman Berani Coba, Berani Bicara.
Kembali lagi di program Soman Berani Coba, Berani Bicara. Masih bersama saya Cut Jessica dan ditemani oleh narasumber kami yaitu Dr. Doni Atmajaya di sini dengan tema yang masih sama ya, dilema TB di masa pandemi. Dok, jadi kita lanjut lagi nih dok, mengenai TB. Kita tadi membahas bahwa TB ini penyakit yang bersifat menular. Sama seperti COVID-19 ya dok ya, bersifat menular. Nah, mereka ini kan punya gejala yang hampir sama ya dok ya. Namun gimana kita caranya membedakan antara ini TB atau COVID-19 gitu dok? Ya, jadi kalau TB ya kita ada panduan. Jadi kalau ada orang batuk 2 minggu atau lebih, ya, apakah itu yang bercampur dengan darah atau tidak, disertai dengan berkeringat kalau malam, kemudian penurunan berat badan, ya, maka kita harus curiga sebagai TBC sampai terbukti bukan. Protapnya seperti itu. Jadi karena kita gudangnya TBC tadi, dan jadi karena begitu banyaknya kasus TBC di Indonesia ini, maka kita harus mencurigai pasien dengan ketiga kriteria tadi sebagai TBC sampai kita buktikan dia bukan TBC, ya. Dan kita harus tahu bahwa TBC ini penyakit yang lebih cenderung menjadi kronis, ya. Tadi dikatakan batuknya 2 minggu. Kalau kita bandingkan dengan ISPA, biasanya ISPA itu patokannya kita pakai semingguan aja. Kalau udah lebih dari seminggu, biasanya udah bukan ISPA lagi, kecuali memang sistem imunnya yang melemah atau daya tahannya lemah, tinggal recovery-nya jadi lama. Bisa seperti itu ya. Jadi kita, nah TBC itu kita pakai waktu 2 minggu karena memang infeksinya sering sekali bersifat kronis, ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan COVID ini gejala batuknya sering juga bersifat akut. Jadi biasanya di bawah 7 hari ya, 7 sampai 14 hari. Kalau sudah di atas itu masih mungkin sih COVID juga, tapi harus dipastikan lagi dengan pemeriksaan diagnostik atau dengan pemeriksaan fisik juga. Seperti itu. Jadi tetap harus dipastikan ya, karena kedua penyakit memang memiliki gejala yang berbeda. Cuman kalau TBC ini kalau sekarang kan COVID dia sudah bisa menjalar ke berbagai organ, Mbak, bukan pernafasan aja ya. Bahkan ada gejala anosmia, susah mencium, susah merasakan lidahnya tidak bisa merasakan makanan, hipoglusia dan sebagainya. Kemudian bisa menjalar ke jantung, paru. Dan kalau TBC nggak sampai seperti itu sih. Walaupun TBC juga bisa menyebar ke organ tubuh lain, tapi biasanya dia butuh waktu yang jauh lebih lama. Dan ciri khasnya TBC ini dia dijuluki penyakit infeksi oportunistik. Jadi penyakit yang lebih rentan pada mereka sistem imunnya melemah. Misalnya pada orang usia lanjut, orang diabetes, HIV/AIDS ya, termasuk hepatitis B dan C tadi. Kemudian juga orang-orang dengan kanker, orang dengan penyakit kanker ya, orang dengan yang sementara terapi menjalani terapi imunosupresan, terapi yang menekan sistem imun seperti pada orang menderita penyakit autoimun, mereka lebih rentan dengan TBC dibanding orang yang tidak. Gitu. Oke, baik. Dok, sudah ada layanan interaktif yang masuk ya dok? Kita langsung angkat aja. Ada Ibu Laila dari Tanjung Balai Karimun. Halo Ibu Laila. Halo. Halo Ibu Laila, silakan. Ya, ini saya mau tanya nih, Ya. dok. Silakan. Kan saya kan penyakit TBC nih. Itu kenapa ya setiap kali saya minum es itu sebenarnya begini dok, katanya ada kemungkinan saya ini kan sembuh gitu kan dok. Nah tapi pas saya minum es gitu balik lagi, terus katanya gejalanya Bu ini mulai dari awal lagi Bu katanya. Nah ini ada kemungkinan nggak bisa sembuh, ini gimana aku juga sebenarnya dok? Mau ya dok sama saya minum es gitu. Oke, ada lagi pertanyaannya Bu? Ada lagi pertanyaannya Bu Laila? Oke, baik. Terima kasih Bu Laila dari Tanjung Balai Karimun. Silakan Dokter Doni. Jadi kalau setelah saya TBC tidak ada hubungan dengan minum es ya. Jadi yang penting sih kalau kita ingin menjamin nih eradikasi penyakit TBC-nya secara sempurna, ya kita harus minum obat sampai tuntas sesuai dengan waktu yang diberikan oleh dokter tadi ya. Dan dalam dunia medis pengobatan TBC itu ada 2 kategori utama ya, kategori 1 dan kategori 2. Nah, kategori 1 diberikan pada mereka yang baru pertama kali terinfeksi TBC ya. Itu pengobatan memakan waktu minimal 6 bulan. Nah, kalau kategori 2 diberikan pada mereka yang kambuh ya, mereka yang sudah pernah TBC lalu kambuh atau relapse, atau mereka yang putus obat, itu dia masuk kategori 2, atau mereka yang gagal obat. Jadi di terapi pun ada kemungkinan gagal juga, nggak berhasil kita masuk ke switch ke kategori 2. Nah kalau kategori 2 ini lama pengobatan minimal 9 sampai 12 bulan, lebih lama lagi dan angka kesembuhannya lebih kecil. Jadi makanya bagi Anda yang sekarang ini menjalani terapi untuk TBC, tolong minum obatnya harus tuntas, jangan putus obat tengah jalan ya, karena kalau putus obat Anda akan masuk kategori 2, itu lebih lama lagi, lebih menyiksa lagi minum obatnya, karena ada obat suntik yang diberikan selama 2 bulan, 2 bulan pertama selain obat minum ya. Dan
dan angka kesembuhannya lebih kecil dibanding dengan yang terapi kategori pertama. Nah, jadi makanya kepatuhan minum obat itu sangat penting sekali ya. Jadi ini sekadar memberitahu, tapi tidak ada hubungan dengan minum es ya. Yang penting menjaga daya tahan tubuh teroptimal seperti itu. Oke, baik. Jadi kalau misalnya sampai stop, Dok, itu bukan cuma mengulang dari awal aja, namun Iya. ada obat tambahan lagi Ada gitu obat ya, tambahan Dok ya, lagi, ya. di terapi yang kedua gitu Ya, maksudnya terapi ya. kedua tuh 2 bulan pertama selain obat minum dia ada injeksi obat namanya streptomycin ya, disuntik setiap hari. Wah, selama 2 bulan. lebih Seperti itu. ini ya, Dok Ya, ya. lebih menyiksa lagi dibanding Betul, obat minum. oke. Jadi patuhilah kata-kata dokter ya. Oke, baik Dok, sudah ada layanan interaktif yang masuk lagi. Ada Bapak Bima dari Kaltip. Halo, Bapak Bima. Iya, halo, selamat ya. Selamat siang, Pak Bima. Silakan, Pak Bima. Iya, saya mau nanya, ada 2 pertanyaan, Dok. Ya, silakan Pak. Yang pertama mengenai TBC ini. TBC ini penularan ini apa penyebabnya ini apa? Apa namanya? Apa bisa ini apa ini tuh kuman atau virus, Dok? Oh ya, Oke. penyebabnya. Terus, Penyebabnya Itu apa? satu. Oke. Yang kedua, kalau COVID itu bisa nggak, Dok? Kalau misalnya kita pakai Somandu, COVID ya? mencegah daripada terjangkitnya COVID. Oh, Terus pemakaiannya dosisnya tuh berapa, Dok? Oke. Iya. Dalam sekali minum. Oke, baik. Itu aja, Dok. Terima kasih. Oke, terima Iya, kasih terima Pak kasih. Bima. Ini ada Ya. layanan interaktif yang masuk lagi. Kita Oke. langsung tampung dulu ya, Dok ya. Halo, Ibu Darsi. Ibu Darsi dari Sumut. Iya, selamat siang, Dok. selamat siang Bu. Siang. Silakan. Begini, Dok, saya ingin mengetahui untuk gejala dari TBC sendiri, Mhm. itu ciri-cirinya apa ya? Saya tahu, dan penularannya itu dari mana, kalau boleh saya tahu, Dok? Ya, Oke, baik. Oke. Itu saja Ibu Darsi. Oke, itu saja, Mbak. Ya. Oke, terima kasih Bu Darsi dari Sumut ya. Ya. Ada lagi. Oke, Dok. Pertanyaan yang pertama tadi TBC Ya, itu jadi penyebabnya pertanyaan kuman pertama atau kedua virus? hampir sama ya. Hampir Tentang sama ya, Dok TBC ya? Penyebab, penularan sama gejala ya. Betul. Saya mulai dari Jawab penyebab dulu ya. sekaligus ya, oke. Jadi kuman kalau penyakit TBC disebabkan oleh infeksi bakteri namanya Mycobacterium tuberculosis ya. Kemudian gejalanya tadi batuk, berdahak lebih dari 2 minggu, batuknya bisa disertai darah atau tidak ya. Kemudian ada berkeringat kalau malam dan ada penurunan berat badan yang drastis tanpa sebab yang jelas. Itu kita harus curigai sebagai TBC. Itu gejala khasnya dari TBC tadi ya. Di Tapi- 2 minggu pertama ya, Dok ya, berarti ya. kalau lewat dari 2 minggu, ada berkeringat kalau malam, ada penurunan berat badan, kita harus curiga sebagai TBC juga. Oke. Kemudian juga gejala TBC kalau pada anak-anak seringkali tidak sehas, tidak senyata seperti itu. Kalau pada anak kita mendiagnosa TBC lebih susah karena gejalanya tidak terlalu signifikan, tidak Oke, terlalu umum. tidak terlalu jelas gitu ya, Dok, Jadi ya. yang pasti kalau pada anak-anak itu biasanya yang tampak itu ada pertambahan berat badannya akan terhambat. Ya, jadi makanya penting ya untuk ibu-ibu yang punya anak dipantau grafik pertambahan berat badannya. Karena anak-anak mungkin tidak menunjukkan gejala batuk seperti orang dewasa ya. Bahkan seringkali saya pernah ketemu pasien anak yang didiagnosa TBC, gejala utamanya dia sering sakit. Dan sering sakitnya itu nggak selalu penyakit pernapasan, bisa diare, bisa batuk-batuk ya. Jadi Oke. mirip orang sakit biasa, tapi yang khas adalah dia berat badannya susah bertambah bahkan cenderung turun. Oke. Nah, kalau berat badan cenderung turun, hati-hati jangan-jangan itu TBC. Seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian penularan lewat udara ya. Jadi TBC juga penularan lewat udara ya, droplet juga seperti COVID juga ya. Dan ini makanya penting ya bagi Anda yang kena TBC, pakailah masker supaya tidak menulari orang di sekitar Anda ya. Termasuk untuk Anda yang di rumah ada orang yang TBC tinggal satu rumah, Anda juga pakai masker untuk melindungi diri. Oke. Dan sebaiknya Anda untuk mencegah penularan memisahkan perangkat-perangkat pribadinya dengan apa yang dipakai oleh orang yang sehat. Maksudnya perangkat makannya, perangkat mandinya, Betul. bajunya, handuknya, pakaiannya dan sebagainya. Kemudian juga pisau cukurnya, nah itu harus dipisahkan juga karena Betul. pokoknya semua yang bisa kontak dengan cairan tubuhnya itu bisa infeksius, bisa menularkan TBC juga. Jadi sebaiknya dipisahkan Oke. ya, sambil minum obat secara teratur tadi ya. Kemudian sudah ya. Kemudian yang kedua, Bapak bertanya COVID bisa nggak Soman membantu? Jawabannya bisa banget. Kebetulan Soman sudah diuji dan sudah dipercaya oleh Satgas COVID-19 bahwa Soman terbukti bisa meningkatkan daya tahan tubuh, bisa membantu sebagai terapi pendukung COVID-19 dan juga pada orang sehat untuk mencegah supaya tidak terinfeksi oleh COVID-19. Oke, mungkin dosisnya, Dok. Bagaimana mengkonsumsinya, Dok? Ya, jadi silakan untuk membantu pengobatan dan untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap COVID, silakan mulai 10 tetes 3 kali sehari sambil dilengkapi dengan gaya hidup yang sehat.
Gitu. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Bapak Bima dari Kaltim dan juga Ibu Darsi dari Sumo. Terima kasih atas pertanyaannya ya Bapak dan Ibu. Nah dok, kita lanjut lagi nih dok. Benar nggak sih dok bahwa TB itu menjadi penyakit bawaan utama yang mudah terjangkit COVID-19? Tapi nanti dijawab dok. Kita angkat telepon dulu ya dok ya. Ini ada Ibu Sari dari Lombok. Halo Ibu Sari. Halo Ibu Sari. Halo. Ya, halo. Ibu Sari, silakan Ibu pertanyaannya. Oke, terputus ya sepertinya ya. Oke. Kita lanjut dulu ya dok ya. Iya. Oke, jadi gimana dok? Benar nggak dok, TB itu menjadi penyakit bawaan utama yang mudah terjangkit Betul. Ya, COVID-19? jadi memang penyakit TBC, terutama TBC yang tidak terkontrol, tidak teridentifikasi dan tidak terobati, dia akan menjadi faktor pemberat orang mengalami komplikasi dari COVID-19. Ya, karena kenapa? Karena kebetulan sasaran utamanya sama-sama paru-paru. Ya, jadi baik COVID dan TB dia memang organ target primernya adalah paru-paru. Oke. Ya, jadi satu penyakit aja sudah berat, apalagi dua penyakit sekaligus, maka resiko komplikasinya akan jauh lebih besar. Oke. Baik. Lalu kontribusi apa nih dok yang diberikan oleh Herbal Soman untuk para penderita TBC gitu dok? Gimana? Ya, jadi pertama pada Soman ya, fungsi utamanya sebagai nutrisi, dia membantu proses regenerasi jaringan. Jadi proses pembentukan jaringan baru, terutama jaringan paru yang rusak oleh karena infeksi kuman TBC tadi. Ya, jadi kita tahu bahwa obat TBC itu dia prinsipnya adalah antibiotik yang fungsinya cuma satu, membunuh kuman. Tapi dia tidak bisa membantu memulihkan kerusakan akibat infeksi kuman tadi. Yang memulihkan siapa? Ya tubuh kita sendiri. Makanya harus dibantu dengan nutrisi yang optimal untuk membantu proses regenerasi tadi, pembentukan jaringan baru tadi. Nah, kemudian yang kedua, Herbal Soman bisa membantu meningkatkan daya bunuh terhadap bakteri atau kuman TBC. Menurut saya ya. Kenapa? Karena di dalam somannya ada namanya antibiotik alami ya, yang punya cara kerja beda dengan antibiotik kimiawi. Betul. Kalau antibiotik kimiawi dia langsung mematikan kumannya. Tapi kalau antibiotik alami dia menghambat penempelan kuman pada dinding sel. Jadi memang kumannya masih hidup, cuman dia nggak bisa menyakiti sel kita karena nggak bisa nempel tadi. Nah, ketika kumannya nggak bisa nempel di sel, dia ditembak dengan antibiotik, maka daya bunuhnya akan lebih efektivitasnya akan lebih meningkat. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang satu lagi, kenapa saya anjurkan penggunaan Soman untuk mendampingi terapi TBC, bahwa Soman bisa mengurangi risiko efek samping dari penggunaan obat TBC. Ya, semua obat ada efek samping karena dia zat kimia ya. Betul. Kalau untuk obat TBC itu biasanya dia organ yang menjadi sasaran efek samping obat TBC adalah organ liver. Karena semua obat TBC di metabolisme di liver. Betul. Nah, Soman dengan kandungan nutrisinya tinggi, terutama kandungan kurkumin ya, di dalam Soman ada kandungan kurkumin sebagai hepatoprotektor, dia bisa melindungi liver kita supaya dari kerusakan akibat efek samping obat TBC tadi, di samping mencegah efek samping lainnya tadi, seperti itu ya. Oke, jadi kalau misalnya ada penderita TBC yang sedang menjalani perawatannya, boleh didampingi oleh Herbal Soman ya dok Sangat ya? bagus sekali. Jadi Sangat perpaduannya saling lebih melengkapi. maksimal lagi Betul, untuk penyembuhannya betul. seperti Betul. itu. Oke, baik. Nah, ini ada telepon masuk? Ya. Sudah ada? Oke, Bapak Ramlan dari Medan. Halo Bapak Ramlan. Halo. Ya, halo Pak, silakan Pak. Oke, halo Dokter Tony. Ya, halo Pak, silakan Pak. Saya Ramli dari Medan mau bertanya. Yang pertama, kalau keringat malam hari itu, saya baca ada artikelnya itu katanya gejala dari TB. Nanti tolong dijelaskan dok, nanti itu apakah itu betul apa enggak? Karena saya baca artikelnya seperti itu. Oke. Yang kedua, apakah penyakit TB ini bisa diturunkan ke anak seperti itu? Misalnya bapak atau orang tuanya TB bisa kena ke anak gitu. Oke, baik Terus Pak Ramlan. yang ketiga, bagaimana cara kerja Herbal Soman ini untuk membantu penyembuhan di TB ini gitu dok? Oke, baik. Cukup, Oke, itu Pak aja, Ramlan. Bu. Terima kasih Bapak Ramlan dari Medan. 3 pertanyaan ya Pak ya. Oke, tadi pertanyaan pertama sebenarnya sempat sudah kita bahas ya dok ya. Ya, jadi Bapak bertanya apakah orang keringat malam pasti TBC? Jawabannya tidak, ya, karena keringat malam bukan gejala khas TBC, ya. Dan karena TBC ini bakteri yang terutama menyerang paru-paru, tentu gejala khasnya, gejala dominannya gejala di pernafasan, ya, batuk-batuknya, mungkin ada batuk bercampur dengan darah, ada. Jadi namanya keringat malam, penurunan berat badan itu gejala ikutannya saja.
tapi gejala batuknya yang dominan kalau pada orang dewasa, ya, seperti itu. Jadi tidak selalu. Jadi saya jawaban berkeringat kalau malam bukan gejala pasti orang TBC, harus dikonfirmasi lagi ya dengan pemeriksaan fisik atau dengan pemeriksaan laboratorium, seperti itu. Nah, kemudian kedua bisa apakah TBC diturunkan? ke anak, TBC itu ditularkan, bukan diturunkan, karena TBC bukan penyakit genetik, dia penyakit infeksi, ya. Jadi kenapa kalau banyak orang tuanya TBC, anaknya kena TBC? Ya iyalah, karena antara orang tua dengan anaknya kontak erat kan. Nah, kontak eratnya itu yang menularkan TBC dari orang tua ke anaknya tadi, ya. Karena kalau dia jarak dekat, ya apalagi kumannya menyebar lewat udara, ya, dia mudah sekali menular ke orang-orang dalam satu rumah, terutama dari orang tua ke anaknya. Maka dari itu cara pencegahannya satu-satunya adalah dengan memakai masker ya dok ya, karena hanya lewat udara ya dok ya penularannya. Dan cairan tubuh, seperti itu. Nah, terus kemudian yang ketiga cara kerja dari Herbal Soman untuk TBC ya, tadi saya katakan Herbal Soman bisa membantu meningkatkan kemampuan tubuh untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh infeksi TBC pada tubuh kita, apakah di paru-paru atau di organ tubuh yang lain. Kemudian Herbal Soman ya, antibiotik alami bisa meningkatkan daya bunuh atau daya eradikasi dari kuman TBC, bekerja sama dengan antibiotik dari obat medis ya, asalkan diminum teratur tadi ya. Kemudian terakhir, Herbal Soman bisa membantu mengurangi risiko efek samping dari obat TBC-nya tadi, bisa melindungi liver, karena biasanya obat TBC di metabolisme di liver, efek sampingnya dia bisa kena hepatitis. Ya. Jadi di dalam medis itu ada namanya hepatitis induced OAT, radang liver karena penggunaan obat TBC. Itu sering saya jumpai di rumah sakit. Jadi dengan Soman, dengan ada kandungan kurkuminnya, dia bisa melindungi liver kita dari risiko kerusakan liver akibat penggunaan obat TBC tadi ya, samping melindungi juga dari risiko efek samping lainnya, seperti itu. Sekaligus mencegah penyakit-penyakit lainnya gitu ya dok ya. Oke, baik Mitra Sehat, kita akan kembali lagi di segmen berikutnya. Tentunya kita akan membahas lebih dalam lagi ya, sesuai dengan tema kita, dilema TB di masa pandemi. Saya ingatkan lagi untuk Mitra Sehat ingin berinteraksi dengan narasumber kami atau ingin memberikan testimoni kesembuhan setelah mengkonsumsi produk Herbal Soman, silakan menghubungi kami lewat layanan interaktif di nomor telepon 081395954200 dan di 081395954500 sorry. Dan nanti di akhir acara akan ada kuis berhadiah 1 buah produk Herbal Soman ya, untuk Mitra Sehat yang telah melakukan layanan interaksi kami. Oke, tetap bersama kami ya di program Soman, berani coba, berani bicara. Kembali lagi di program Soman, berani coba, berani bicara. Kita sudah masuk, ada layanan interaktif yang sudah masuk. Langsung saja kita angkat, ada Bapak Hadi dari Pekanbaru. Halo Bapak Hadi. Ya, halo, selamat siang. Selamat siang Pak Hadi, silakan Pak. Ya, saya mau tanya dia. Ya. Saya dari dulu 5 tahun yang lalu saya ini seluruh tubuh. Jadi ini sebab kenapa Pak? Karena nggak ada barangnya, malah saya pikir kayak apa pokoknya dulu lah. Sampai sekarang nggak hilang. Itu saya ingin tahu bagaimana cara hilang. Saya tanya. Oke Pak Hadi, sorry Pak Hadi, halo Pak Hadi, mohon maaf tidak terdengar terlalu jelas, mohon maaf, boleh diulang Pak pertanyaannya? Ya, saya punya penyakit Ada penyakit apa Pak? 5 tahunan. Penyakit TB ya? Lalu, ini bagaimana cara yang ini ya? Sampai sekarang ini kalau saya pakai jaket, saya baju pakai polymer. Jadi saya pengen bagaimana cara untuk menghadapi ini bisa untuk diangkat dan bagaimana cara yang itu aja yang saya pegang. Oke. Kira-kira dong? Ya. Oke. Oke. Baik, halo Pak Hadi. Oke, baik. Kita akan coba menjawab ya, walaupun tadi tidak begitu jelas pertanyaan. Mohon maaf ya Pak Hadi dari Pekanbaru, tapi kita akan coba. Tapi kita keep dulu Pak, karena ada layanan interaktif yang masuk lagi dok. Ada Ibu Liu dari Sulsel. Halo Ibu Liu. Iya, halo. Halo Ya, silakan, Ibu, Bu. silakan Ibu. Iya, ini produk ada di Sulsel. Halo Ibu. Iya, sudah ada di Sulsel Selatan. Sudah ada Ibu. Oh iya, di Pulau. Hanya itu pertanyaannya Ibu Liu? Iya.
Oke, sudah ada ya Ibu Liu di apotik dan toko-toko obat terdekat dari di rumah seluruh Ibu Sulsel pasti sudah ada. Silahkan dicek ya Ibu Liu ya untuk mendapatkan produk herbal somannya. Terima kasih Ibu Liu dari Sulsel. Oke dok, tadi dari Pak Hadi memang tidak begitu jelas, kami mohon maaf ya Pak Hadi ya, tapi akan saya dicoba mencoba jawab. menjawab ya, walaupun kurang jelas juga. Tadi kalau saya nggak salah tangkap, Bapak mengutarakan Bapak pernah TBC 5 tahun yang lalu. Betul. Ya, lalu sekarang bertanya mungkin gimana pencegahannya supaya nggak kambuh kali ya, nggak kambuh, atau gimana pengobatannya kalau seandainya ya terjadi kekambuhan tadi. Betul. Ya, jadi pencegahan utama adalah meningkatkan daya tahan tubuh, itu yang paling utama, karena cuma itu yang bisa menahan supaya kuman tadi tidak menjadi aktif. Jadi kuman TBC ini kuman yang saya katakan pinter ya, artinya pinternya gini, dia bisa berada dalam kondisi tidak aktif, dia bisa bersembunyi dalam sel-sel tubuh kita, dan ketika dia dalam kondisi bersembunyi tadi, obat apapun tidak bisa mengeliminasinya. Tidak bisa. Obat tadi hanya bisa membunuh kuman yang beredar bebas di dalam darah. Tapi kalau dia sembunyi dalam sel, dia nggak bisa diutak-atik. Oke. Ya, dan tidak bisa dideteksi juga. Makanya saya bilang kuman ini pinter. Jadi kita jangan kalah pinter. Ya, dok, ya? Yang berbahaya. Dan artinya ketika dia sembunyi dalam sel dalam kondisi tidur tadi, dia menunggu waktu yang tepat. Terutama ketika sistem imun kita melemah. Nah, ketika sistem imun kita melemah, baru dia keluar ke darah dan menimbulkan gejala kuning tadi. Nah, jadi makanya yang bisa menekan atau menahan supaya kumannya tidak aktif lagi ya sistem imun tubuh kita. Ya, dengan perhatikan pola hidup yang sehat, ya, makan yang gizi yang seimbang, tambahkan soma untuk melengkapi nutrisi kita, olahraga teratur, ya, istirahat yang cukup, menghindari rokok, alkohol. Ya, saya sering ketemu pasien TBC ketika udah merasa enak minum obat, mulai ngerokok lagi. Nah, mulai ngerokok lagi ya kumannya ya nggak akhirnya akan merokok aktif akan menurunkan lagi daya nanti. bunuh kuman. Artinya akan menurunkan efektivitas pengobatan. Bahkan saya ada guru saya, dokter spesialis yang dia selalu kalau nanya pasien ya, pasien TBC, dia nanya milih obat atau rokok, milih mana? Karena nggak bisa dua-duanya. Betul. nggak akan bisa jalan dua-duanya. Harus milih mau sembuh atau mau tetap sakit. Harus ada suatu pengorbanan ya dok Iya, ya, kalau jadi misalnya mau bagi sehat. Anda yang merokok, minum alkohol dan sebagainya harus berhenti kalau mau Betul. sembuh total atau tidak mau TBC-nya kambuh lagi. Ya, Setuju. ingat kalau Anda sudah dikatakan sembuh oleh dokter Anda di masa lalu kalau TBC, bukan berarti kumannya sudah bersih, tidak. Masih ada kuman-kuman yang bersembunyi dalam tubuh Anda. Dia menunggu waktu untuk aktif lagi. Jadi Anda jangan kasih kendor istilahnya. Jangan mau kalah sama kuman tadi yang bersembunyi Jangan tadi. sepele Ya, ya, jangan sampai kita melakukan hal yang melemahkan sistem imun tubuh kita, malah melepaskan kuman yang tadinya tidur tadi. Betul, Ya, itu betul. penting sekali ya. Dan kemudian juga kelola stres juga penting, karena stres juga bisa menurunkan sistem imun kita. Gitu. Oke, jadi jawabannya masih bisa kambuh ya dok ya kalau Ya. misalnya tidak memiliki gaya hidup yang sehat dan Betul. tidak menjaga sistem imun tubuh kita gitu. Betul sekali. Jadi baiknya memang harus menjaga sistem imun tubuh kita dengan cara pastinya mengkonsumsi seperti herbal soman ya dok ya, Ya, sebagai ya. penambah daya tahan tubuh. Baik, ada layanan interaktif yang masuk lagi, kita angkat aja langsung. Ada Ibu Sari dari Lombok. Halo Ibu Sari. Halo. Halo Ibu Sari. Oke, teleponnya agak ini ya. Halo. Oke. Oh, Ibu Sari, boleh diangkat teleponnya saja lewat layanan telepon saja, boleh ya, Bu Sari? Supaya suaranya terdengar jelas, Ibu. ya, halo, silakan. Halo, Ibu. Boleh mungkin TV-nya dikecilin dulu, Ibu, volumenya. Halo, Ibu Sari. Halo. Ya, silakan. Halo. Ya, silakan Mbak. Silakan. Halo. Ya, silakan, Ibu Sari. Halo, ini saya mau nanya dengan Ibu Sari. Iya. Ya, silakan Bu. Silakan Bu. Silakan pertanyaannya, Bu. Oke. Apa? Ibu mungkin TV-nya boleh volumenya dikecilin dulu lewat telepon saja supaya terdengar suaranya dengan jelas. Ibu Sari ingin bertanya apa? Silakan Ibu pertanyaannya. Halo. Iya, silakan Ibu. Ini saya sering sakit dada, terus mata saya buram ini. Sering sakit badan. Pegel-pegel gitu rasanya Mbak ya, atau gimana? Kemudian Bu, sepertinya suaranya tidak begitu jelas ya. Oke. Ini dada saya ini sering sakit agak bagaimana ini ya? Iya, Ibu badannya sering sakit. Kemudian Bu, Terus? oke. Halo, Ibu Sari. Mohon maaf ya, ini jaringannya mungkin tidak begitu bagus, jadi tidak terdengar dengan baik.
Ibu Sari sebenarnya tidak mendengar suara kita dengan baik gitu dok. Oke, nggak apa-apa, kita lewatin dulu ya dok. Jadi sesuai dengan tema kita ya dok ya, mengenai TBC hari ini, sebenarnya selain pemulihan TBC, Herbal Soman itu bisa untuk sebagai terapi membantu pemulihan penyakit lainnya seperti apa aja sih dok gitu? Banyak sekali, kalau saya boleh katakan mungkin semua penyakit bisa, karena dia adalah nutrisi ya. Jadi ingat bahwa Herbal Soman ini bukan obat. Herbal Soman ini adalah nutrisi yang bersifat universal, jadi bermanfaat untuk siapapun, baik dalam kondisi sehat ataupun kondisi sakit, dan sakit apapun tidak ada kontraindikasi dengan penggunaan Soman ya. Jadi karena cara kerja utama dari Herbal Soman, terutama untuk orang sakit, dia akan meningkatkan kemampuan self healing, kemampuan penyembuhan alamiah dalam tubuh kita untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Dan karena sifatnya bekerja lewat mekanisme self healing tadi, tidak akan bertentangan dengan mekanisme kerja obat medis apapun, seperti itu. Nah kalau misalnya untuk saran yang disarankan dok untuk konsumsi misalnya berbarengan dengan obat medis yang sering banget ini ditanyain oleh mitra sehat. Ya, jadi saran caranya? utamanya adalah jangan minum pada waktu yang bersamaan. Jadi upayakan berikan interval minimal 1 jam antara minum Soman dengan obat medisnya. Kenapa dok? Karena Soman ini bahan alami, seperti obat medis bahan kimiawi. Kalau diminum bersamaan, takutnya Somannya rusak oleh bahan kimiawi dari obat medis tadi. Jadi alangkah baiknya Soman disendirikan. Nah, Soman ini sebaiknya diminum saat lambung kosong ya, sebelum makan ya, 1 jam sebelum makan kita minum Soman, lalu setelah itu kita makan baru kita minum obat medis, supaya ada antara yang jelas tadi ya. Dan juga ada juga tanya dok, kalau diminum setelah makan boleh nggak dok? Antara boleh dan enggak. Gini, soalnya gitu? Seringkali kalau kita makan, seringkali kita pakai kecap, kita pakai saus tomat, kita pakai cuka mungkin, atau pakai MSG. Itu zat-zat kimia ya, zat-zat kimia bisa merusak kealamian bahan yang terkandung di dalam Soman. Jadi alangkah baiknya kita minum saat Soman itu benar-benar saat lambung kosong, kita berikan kesempatan eksklusif buat Soman saja, supaya terserap sempurna, tidak terganggu oleh bahan kimia apapun ya, apakah itu dalam bentuk makanan atau dalam bentuk obat medis. Memang baiknya dikonsumsi pagi hari pada saat kita bangun tidur, perut kosong, langsung sediakan setengah gelas air putih biasa ya, langsung ditetesin Herbal Soman gitu ya dok ya. Setiap 1 jam sebelum makan ya. Baik. Kita sudah ada layanan interaktif lagi yang masuk ya dok ya. Kita angkat dulu, ada Ibu Yanti dari Sulawesi Selatan. Halo Ibu Yanti. Halo Bu. Ya silakan Ibu Yanti. Yang saya ingin tanyakan, apakah jika orang tuanya TB, apakah anak-anaknya juga bisa terkena TB? Oke, baik. Hanya itu pertanyaannya Ibu? Iya. Baik, terima kasih Ibu Yanti dari Sulsel. Tadi sebenarnya sudah ada yang bertanya juga ya dok ya, dan sudah dijawab. Mungkin boleh sedikit lagi dok dikasih tahu. Itu saja pertanyaannya. Jadi jawabannya, TBC itu penyakit menular, dan menular lewat udara, menular lewat kontak erat antara orang tua dengan anaknya. Jadi bukan penyakit genetik yang turunkan lewat darah secara lewat genetik ya. Jadi bisa menularkan bisa orang tua yang TBC menularkan ke anaknya tadi, karena dia kontak erat dengan si anak tadi ya, hidup satu rumah ya, berdekatan secara fisik ya. Apalagi kuman ini infeksi TBC tularkan lewat udara ya, lewat droplet juga, sama seperti COVID. Jadi dia sangat-sangat menular sekali ya, apalagi terutama untuk orang yang tinggal di satu rumah yang sama, seperti itu. Mudah-mudahan menjawab ya. Baik dokter, kita akan kembali lagi nanti di segmen berikutnya ya. Untuk mitra sehat jangan kemana-mana, tetap bersama kami karena nanti kita akan membahas lebih dalam lagi tentunya dengan tema kita hari ini, yaitu dilema TB di masa pandemik. Jadi tetap bersama kami di program Soman, berani coba, berani bicara. Baik, kita kembali lagi di program Soman, berani coba, berani bicara. Bagi mitra sehat yang ingin melakukan interaksi bersama narasumber kami dan juga ingin memberikan testimoni kesembuhan setelah mengkonsumsi produk Herbal Soman, kami persilakan Anda untuk menghubungi kami lewat layanan interaktif di nomor telepon 081395954200 dan di 081395954300. Dan saya ingatkan lagi, nanti di akhir acara akan ada satu kuis ya untuk mitra sehat yang telah melakukan layanan interaktif bersama kami dan berhadiahkan satu produk Herbal Soman kemasan 15 ml. Jadi tetap bersama kami di sini ya. Kita tunggu untuk Anda yang ingin melakukan interaksi bersama kami. Oke, kita lanjut lagi ngobrol sama Dr. Doni Atmajaya di sini ya, Dok. Bisa nggak sih Dok jelasin sedikit aja singkat bagaimana sih sebenarnya proses pembuatan Soman sehingga produk Soman ini tercipta begitu luar biasa ya, Dok ya, multi khasiat gitu, Dok.
Ya, jadi prosesnya secara singkat. Jadi pertama dari seleksi bahan baku, ya. Jadi seleksi bahan ketiga 9 macam bahan tadi, ya kita seleksi secara ketat. Ada standarnya yang kita terapkan. Pertama dia harus bebas dari pestisida, bebas dari kontaminasi logam berat, merkuri timbal, dan bebas dari kontaminasi bakteri, misalnya E. coli. Jadi kita pakai standar internasional. Jadi ada batas maksimal yang kita tetapkan, ya. Kemudian setelah seleksi kita masuk pada pengolahan masing-masing bahan tadi sesuai dengan karakteristik dari jenis bahan tadi. Karena masing-masing bahan punya karakteristik yang beda-beda, ya. Karakteristik dari apel beda dengan mengkudu, beda dengan nanas, beda dengan pisang, dan lain sebagainya. Oleh karena cara mengolahnya pun tidak sama, ya, sesuaikan dengan keunikannya masing-masing, ya. Ya, jadi singkat cerita setelah diolah baru kita masuk ke tahap bioteknologi modern, di mana soman tadi akan kita lakukan proses fermentasi dingin dengan menggunakan probiotik atau bakteri baik. Nah, tugas dari bakteri-bakteri adalah untuk mendigest atau mempredigest partikel-partikel nutrisi dari soman ini menjadi ukuran yang lebih kecil lagi. Kenapa begitu, Dok? Supaya dia lebih mudah diserap oleh usus kita. Karena kita tahu pada orang semakin bertambah tua, kemampuan penyerapan ususnya sudah semakin menurun. Ya, apalagi orang dengan penyakit kronis biasanya kemampuan penyerapan nutrisi dari ususnya juga akan menurun karena faktor penyakitnya tadi. Ya, kemudian juga orang juga semakin bertambah tua atau karena penyakit, ya kemampuan tubuh menghasilkan enzim pencernaan semakin menurun juga. Otomatis daya cernanya akan menurun. Jadi walaupun dia sudah makannya sehat, tapi karena kemampuan penyerapan ususnya menurun dan enzimnya sudah menurun, maka dia tidak bisa mendapatkan nutrisi secara maksimal. Nah, soman mengatasi hal itu dengan menggunakan jasa probiotik tadi, dengan memecah partikel menjadi ukuran lebih kecil, ya, partikel yang semi nanopartikel tadi, supaya mudah diserap, kita bisa menghemat enzim dan langsung bisa bermanfaat buat tubuh kita. Karena langsung bisa dipakai menunjukkan metabolisme aktivitas metabolismenya, seperti itu. Dan kemudian herbal soman ini yang unik karena dia menggunakan probiotik tadi, dia memakan waktu minimal 6-12 bulan, karena kita tahu bakteri ini bukan mesin yang kita bisa kontrol. Betul. Jadi sesuai dengan kemampuan daya terna dari si bakteri tadi, ya. Dan kita pakai indikator adalah pH yang alkali, pH 9+, seperti itu. Ya, luar biasa sekali, ya. Jadi sudah tidak diragukan pastinya, ya, Dok, ya. Dok, sudah ada layanan interaktif yang masuk. Ada Bapak Fane dari Medan. Kita angkat langsung. Halo, Bapak Fane. Ya, selamat siang. Selamat siang. Silakan, Bapak. Ya, kita sudah membagi cerita dan pengalaman mengenai penggunaan soman. Silakan, Pak. Nah, jadi beberapa tahun lalu kita terindikasi penyakit namanya tiroid. Penyakit tiroid, baik, Ya, Pak. hipertiroid, ya. Jadi setelah hasil dari lab itu terlihat bahwa memang di darah itu, Dok, T4-nya 8 berlebih. Oke. T4. Nah, jadi setelah saya memakan obat dokter, juga ada dari teman mereferensikan produk soman kita. Nah, jadi saya di samping memakan obat dokter, saya juga menggunakan soman. Nah, selang beberapa bulan, memang kira-kira 5 atau 6 botol. Nah, alhamdulillah semuanya kembali pulih. Wow, luar biasa. Ya. Iya, dari berat badan yang biasa 71 ke 53 kembali lagi ke 70. Luar biasa, alhamdulillah. Luar biasa, Pak Fane. Mungkin ada teman kita lain bisa mungkin menggunakan soman juga. Iya. Bapak, terima kasih banyak Terima atas kasih, testimoninya, Pak Fane. Luar Terima biasa kasih. sekali. Sekalian saya ucapkan terima kasih juga buat soman. Ya, Terima kasih, sama-sama. sama-sama, Pak. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Ya. Oke. Ya, cuma begitu saja, Dok. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Terima Pak kasih, Fane ya. dari Medan. Sehat selalu ya, Sehat Pak selalu, Fane. ya. Jangan lupa konsumsi Tetap terus juga. untuk herbal soman ini. Luar biasa ya, Dok, ya. Ya, jadi ada penyakit tiroid ya, Dok, ya. hipertiroid, ya, yang Betul. Bapak sudah merasakan kesembuhan yang optimal, ya, dengan kombinasi antara soman dengan obat medisnya tentunya. Dan sebenarnya kesaksian ini saya sudah sering banyak dengar juga sih, ya. Iya. Bahkan ada cerita lucu waktu di rumah sakit itu ada pasien yang kenal dengan saya sebagai konsultan, ya. Jadi dia bilang, saya juga minum soman, Dok. Jadi ya, dia merasakan perubahan yang cepat dalam waktu 1 bulan. Biasanya gini, Mbak, biasanya kalau orang kena hipertiroid lalu diberikan pengobatan medis, itu reaksi paling cepat atau perbaikan paling cepat dia rasa mungkin lebih dari 1 bulan. Karena obat ini dia nggak memang langsung memberikan efek instan, dia butuh waktu memproses kelebihan hormon dalam tubuh kita tadi, supaya
mengurangi gejala klinis yang muncul tadi seperti itu. Tapi dengan Soman ternyata dia bisa lebih cepat mengalami efek perbaikannya dan sampai sekarang sudah lepas obat medis. Luar biasa. Tapi itu harus diingat ya dok ya, bahwa kalau misalnya sedang ada terapi medis itu jangan sampai ditinggal ya ketika Ya, betul. mengkonsumsi herbal Harus, Soman ya, dan betul. merasakan ada proses cepat pemulihannya Ya, gitu. ya, Jangan ya. sampai udah saya lebih enak aja konsumsi herbal Soman. Ya, ingat Soman bukan pengganti obat atau pengganti terapi medis apapun ya. Jadi tetap harus dikonsumsi herbal Somannya, tetap didampingi ya dok berdampingan ya? dengan obat medisnya. Betul Gitu. sekali. Jadi jangan lupa untuk tetap dikonsumsi untuk obat terapi medisnya, dan herbal Soman ini sebagai pendamping ya dok ya, Ya, pendamping betul. terapi medisnya. Oke, baik. Dok, kita lanjut lagi ngobrol mengenai herbal Soman nih dok. Biasanya orang kalau memilih produk untuk dikonsumsi, pastinya kita memastikan produk tersebut sudah BPOM, sudah Ya, pasti. tersertifikasi Ya, atau betul, belum, dan betul, sebenarnya kredibilitas produsennya seperti apa dok untuk Ya, herbal Soman? jadi Soman sudah memenuhi semua persyaratan tadi, bahkan melebihi dari yang dianjurkannya. Karena pasti Soman sudah terdaftar di Balai POM ya, sudah ada izin edarnya. Dan ini kalau kita ingin mengecek produk apapun ya, kita bisa kunjungi situs resmi dari Balai POM. Cek bpom.pom.go.id. Oke. Kita masukkan nomor ininya, nomor Nomor registrasinya, BPOM-nya. keluar atau enggak namanya. Kalau enggak keluar, jangan hati-hati, itu nomor palsu. Betul. Ya, harus dipastikan itu ngecek, itu situs pemerintah ya. Kemudian Soman sudah ada sertifikat halal dari MUI, jadi aman digunakan oleh siapapun ya, termasuk untuk kaum muslim ya, karena Soman 100% nabati Mbak, tidak ada komponen hewaninya. Betul. Ya, dan juga karena Somannya 100% nabati, maka dia lebih mudah ditolerir atau diterima oleh siapapun. Karena kalau komponen hewani kan sering menimbulkan reaksi alergi tuh, ya kan, alergi, misalnya orang alergi daging ikan, alergi telur, itu kan Betul. banyak karena dia hewani. Tapi kalau nabati sering lebih minim reaksi alerginya, jadi Setuju. Soman lebih mudah diterima. Kemudian juga Soman sudah mengantongi sertifikat CPOTB pabriknya, artinya sudah memakai standar dengan standar produksi yang paling tinggi ya, cara produksi obat tradisional yang baik atau standar dengan GMP, Good Manufacturing Practice. Jadi karena kita sudah pakai standar yang berlevel internasional, maka nggak heran Soman sudah layak diekspor ke berbagai negara, dan memang sudah diekspor ke berbagai negara, sementara diekspor ke berbagai negara. Jadi ini suatu bukti yang tidak bisa dibantah lagi ya. Dan juga Soman ini saya katakan satu-satunya jamu yang sudah teruji ilmiah secara lengkap. Ada uji klinis untuk diabetesnya, ada uji praklinis untuk dislipidemianya, ada uji kandungannya, ada uji senyawanya, uji toksisitasnya, dan yang terakhir kita ada diuji oleh Satgas COVID-19 dan dinyatakan bermanfaat, meningkatkan daya tahan tubuh untuk membantu mengeliminasi COVID-19 sebagai terapi mendukung COVID-19 ya. Ini rekomendasi yang luar biasa langsung dari Satgasnya ya. Dan ini membuktikan bahwa Soman ini bukan herbal sembarangan ya. Setuju. Dan itu yang harus kita jadikan acuan gitu. Luar biasa. Nah, selain itu dok, sebenarnya ada lagi nggak sih dok bukti bahwa herbal Soman tuh sebagai produk herbal yang berkualitas dan terpercaya, selain dari kita tahu ya bahwa herbal Soman ini sudah dipercaya oleh Satgas COVID juga sebagai penambah daya tahan tubuh. Mungkin ada yang lain lagi Ya, dok? jadi bukti bahwa Soman sudah diterima di berbagai negara itu bukti yang tidak bisa dibantah lagi. Betul. Saya mau katakan masing-masing negara punya Balai POM sendiri kan. Betul. Dan masing-masing punya syarat yang lebih ketat dibanding Balai POM yang di Indonesia. Dan suatu hal yang luar biasa bagi saya sebagai seorang dokter ya, Soman bisa di-accept atau diterima di Amerika. Ya, di lolos uji oleh badan FDA di Amerika, itu Balai POM yang paling ketat di seluruh dunia, tapi Soman lolos uji. Luar biasa. Bagi mereka pun mengakui bahwa kualitas Soman ini sangat-sangat baik. Betul. Karena tidak sembarangan mereka mengimpor produk kesehatan ya. Setuju. Dan yang kedua, Soman bisa lolos uji atau bisa menembus pasar Cina. Padahal Cina itu juga punya herbal sendiri loh. Bener dok. Tapi Cina ternyata itu- mereka mengimpor Soman ya. Artinya berarti mereka sadar bahwa Soman punya kualitas yang mereka butuhkan, dan Soman memiliki sesuatu yang mereka tidak punya. Betul. Makanya mereka mengimpor Soman. Karena Cina itu terkenal dengan rempah-rempahnya TCM-nya, mereka, ya, terus obat-obatan Cina itu akupunturnya, luar biasa ya, banget ya betul dok ya, sekali, dan ya. herbal Soman bisa masuk ke pasar Cina, itu artinya memang sudah luar Pengakuan biasa yang luar ya. biasa, betul. Oke, luar biasa sekali. Ya. Dok, terakhir nih dok, apa sih dok tips kesehatan dari dokter dan solusinya ya dari Soman khususnya bagi mereka pasien TB di masa pandemi COVID-19 dok? Ya, kembali ke daya tahan tubuh ya, kembali ke gaya hidup sehat ya, kembali dengan pola makan yang seimbang ya, kemudian olahraga yang teratur ya, kemudian untuk melengkapi atau menyempurnakan pola makan Anda, silakan tambahkan Soman sebagai penyempurna atau nutrition balancer Anda, penyeimbang nutrisi Anda ya. Olahraga yang teratur penting sekali ya, olahraga itu obat alami berbagai penyakit sebenarnya ya, bisa membantu mengatasi penyakit kardiovaskular termasuk TBC, penyakit infeksi dan sebagainya, karena dia apa? Meningkatkan daya tahan tubuh dan melancarkan kardiovaskular, melancarkan aliran darah. Jadi ini penting sekali, jangan pernah kita
miss olahraga. Jadi jadikan olahraga sebagai kebutuhan seperti kita makan dan tidur, ya. Jadi itu suatu kebutuhannya. prioritas juga ya, prioritas Dok, ya. juga. Kemudian istirahat yang cukup ya, karena sudah terbukti kalau orang yang tidurnya kurang optimal, daya tahan tubuhnya menurun, maka dia lebih rentan dengan penyakit infeksi, termasuk TBC. Betul. Itu penting ya. Kemudian juga hindari kebiasaan buruk ya, rokok, alkohol itu jelas-jelas sangat menurunkan daya tahan tubuh ya. Tadi saya katakan bahkan ada seorang dokter yang sampai ekstrim mau pilih obat atau rokok. Ya, begitu ekstrimnya, karena memang tidak ada obat medis yang bisa melawan efek buruk asap rokok. Betul. Ya, jadi kalau mau menghindari efek buruk asap rokok, Anda harus menghindari rokok dan alkohol juga. Ya, kemudian yang terakhir stres juga kita kendalikan juga, karena pikiran yang negatif atau stres juga bisa akan melemahkan daya tahan tubuh kita, bisa menghambat penyembuhan kita dari TBC juga. Gitu. Oke, baik, terima kasih banyak Dokter Ya, Doni terima kasih. Atmajaya, luar biasa sekali masukannya ya. Dok, seperti biasanya kita beranjak ke acara terakhir, ada acara yang ditunggu-tunggu pastinya, yaitu kuis berhadiah 1 botol Herbal Soman kemasan 15 mili. Dan kami telah memilih 1 orang peserta kuis dari semua telepon yang telah menghubungi kami di layanan interaktif kami di nomor telepon 081395954200 dan di 081395954300. Dan peserta yang terpilih, mitra sehat yang terpilih adalah Ibu Ratna dari Siantar. Halo Ibu Ratna. Halo. Halo Ibu, selamat ya Ibu. Saya langsung kasih pertanyaannya ya Bu. Selain membantu mempercepat proses pemulihan di masa pandemi COVID-19, Herbal Soman dibutuhkan untuk A. Menurunkan daya tahan tubuh, B. Memelihara daya tahan tubuh. Jawabannya Ibu Ratna. B. Waduh. Semangat sekali. Betul gak? Betul dokter? Iya, betul. Betul dong pastinya ya. Memelihara daya tahan tubuh. Selamat Ibu Ratna dari Siantar. Nanti tim dari Herbal Soman akan menghubungi Ibu ya perihal hadiahnya. Terima kasih Ibu telah mengikuti siaran kami. Baik mitra sehat, tidak terasa sudah 1 jam kita bersama-sama membahas tentang dilema TB di masa pandemi, dan sudah di penghujung waktu juga. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada mitra sehat yang mengikuti siaran kami. Terima kasih banyak kepada Dokter Atmajaya yang luar biasa sekali memberikan banyak sekali sharing kepada kita hari ini ya. Dan terima kasih kepada stasiun TV dan juga radio yang merilai acara talk show kita hari ini. Satu hal yang perlu mitra sehat ingat adalah bahwa produk Herbal Soman yang Anda konsumsi ini tidak hanya mampu membantu proses pemulihan penyakit yang sedang kita bahas pada talk show hari ini saja, namun juga berperan aktif untuk membantu proses pemulihan penyakit-penyakit lainnya. Untuk itu, Anda bisa mendapatkan produk Herbal Soman di apotik ataupun toko obat terdekat. Nah, mitra sehat, kesimpulan dari talk show kita hari ini adalah penting sekali kita untuk memiliki gaya hidup yang sehat. Karena dengan memiliki gaya hidup yang sehat, kita dapat menghindari segala macam penyakit ya, karena penyakit itu bisa menyerang siapa saja, kapan saja, di mana saja, dan usia berapa saja. Jadi penting sekali untuk memiliki gaya hidup yang sehat dengan cara mengkonsumsi juga Herbal Soman ya, sebagai pendamping terapi medis Anda, sebagai pendamping gaya hidup sehat kita, dan juga sebagai pelengkap nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Catatan tokoh hari ini, kesehatan yang baik bukanlah sesuatu yang dapat kita beli, namun sesuatu yang dapat menjadi tabungan yang sangat berharga. Anne Wilson Schiff. Selamat berpisah, tetap jaga daya tahan tubuh, dan terapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Tentunya sampai jumpa pada talk show berikutnya. Akhir kata saya Cut Jessica dan segenap keluarga dari tim Herbal Soman mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.